Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang akan kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Amin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Di LKS yang bagian B ada bilangan pecahan. Di nomor 1 ada jenis-jenis pecahan ya. Jenis-jenis pecahan di sana ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, desimal, dan persen. Saya tidak akan menjelaskan karena saya rasa itu sudah ada di SD atau MI. Saya mulai dari pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya tetap sama meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Jadi, untuk mendapatkan pecahan senilai, kalian harus mengalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya, saya punya bilangan 2/7. Bagaimana cara mendapatkan pecahan senilai? Tinggal kita kalikan dengan angka yang sama, bilangan yang sama. 2/7 saya kalikan dengan 2, mendapatkan 4/14. Lagi 2/7 bisa saya kalikan dengan 5, 10/35 bisa saya kalikan dengan 3, dapat 6/21, dan bisa saya kalikan dengan 4, 8/28. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/7 adalah 4/14. Saya urutkan ya. 3-nya mana? 6/21, 8/28, dan 10/35. Dan masih banyak lagi. Boleh kalian kalikan dengan 100/100, dikalikan 1 juta per 1 juta, semuanya tetap akan menjadi pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu membagi pecahan tersebut dengan FPB-nya. Contoh, saya punya 18/60. Berapa FPB dari 18/60? Maaf, ada gangguan teknis, jadi saya jelaskan di lembar baru. 18/60 kita cari FPB-nya, yaitu FPB dari 18 dan 60 adalah 6. Langkah selanjutnya kita bagi pecahan ini dengan FPB-nya, yaitu 6. Dapat berapa? 18 dibagi 6, 3. 60 bagi 6 dapat 10. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Contohnya, urutkan pecahan 1/2, 2/3, 5/6, 3/8 dari yang terkecil. Langkah pertama adalah kalian harus mencari KPK dari 2, 3, 6, dan 8. Berapa? 24. 1/2, 2/3,
5/6, 3/8, kita ubah penyebutnya jadi 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dikali 1 12. Ya, jadi untuk mendapatkan pecahan ini itu penyebutnya dibagi dengan penyebut yang ini yang senilai tadi, 24 bagi 2 12 dikalikan 1 12 sama. 24 dibagi 3 8 kali 2 16. 24 dibagi 6 4 kali 5 20. 24 bagi 8 3 kali 3 9. Setelah diurutkan urutan pecahan di atas pecahan ini ya, dari yang terkecil adalah mana dulu yang paling kecil nih, 9/24 senilai dengan siapa? 3/8. Jadi ini pecahan asal yang diurutkan, bukan hasilnya ini hanya untuk mencari saja. 3/8, setelah itu 1/2, ini senilai dengan ini 2/3 dan 5/6. Selanjutnya mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, ubah 3/5 menjadi pecahan desimal. Langkah yang harus dilakukan itu boleh kalian pakai porogapit atau boleh mengalihkan dengan bilangan sehingga menjadi penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Seperti ini. Karena di sini 5, jadi saya mau jadikan ke bilangan yang paling dekat, yaitu 10. Bisa saya kalikan 2 sama dengan 6/10. Nah, kalau sudah begini, ditulis 6. Ada satu angka di belakang koma. Kan? Seret. Di sini dikasih 0. Dikasih koma, di sini dikasih 0. Jadi jawabannya 0,6. Kemudian contoh yang kedua, ubah 0,25 menjadi pecahan biasa. Jawab 0,25. 2 angka di belakang koma. Jadi nanti penyebutnya adalah 100. 25 per 0,25 sama dengan 25/100. Disederhanakan, bagi 25 bagi 25 sama dengan 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Jadi jawabannya 1/4. Selanjutnya pecahan biasa menjadi persen. Tentukan bentuk persen dari 3/4 sama jawab. Kalau membuat persen berarti harus dikalikan dengan 100%. 3/4 kali 100%. Gimana ini caranya? Boleh dicoret
100 bagi 4 dapat 25. 3 kali 25 dapat 75%. Kemudian tentukan bentuk pecahan biasa dari 30%. Jadi 30% karena persen itu per 100. 30 per 100 sama-sama dibagi 10 dapat 3 per 10. Yang selanjutnya, bentuk pecahan desimal menjadi persen dan persen menjadi desimal. Contoh ya, tentukan bentuk persen dari bentuk desimal, maaf ya, banyak coretan. Bentuk desimal dari 25%. Jawab. Langkahnya sama. Persen harus dijadikan pecahan biasa. 25% itu sama dengan 25 per 100. Kalau sudah kayak gini, hitungnya saya tulis 25. Ada 2 0. Jadi nanti ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Kasih koma, kasih 0. Jawabannya 0,25. Contoh lagi. 21%. 21% itu 21 per 100. Ditulis dulu 21-nya. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2, 0. Jadi 0,21. Selanjutnya, tentukan bentuk persen dari 0,47. Jawab. 0,47 itu kalau dijadikan pecahan biasa jadi 47 per 2 angka di belakang koma jadi 100. Karena sudah per 100 maka jawabannya 47%. Contoh lagi. 56, 0,56. 0,56 itu 56 per 100. Karena sudah per 100 menjadi 56%. Kalau ada lagi contoh 0,2. Ayo, gimana ini? Jadi ini 2 per 10. Karena satu angka di belakang koma jadi 10. Karena harus menjadi per 100, maka harus dikalikan 10, harus dikalikan 10. Biar jadi penyebut 100. Tujuannya ke sana kalau persen. 20 per 100 sama dengan 20%. Selanjutnya yaitu pengurangan dan penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dulu. Penjumlahan contoh 2 per 3 ditambah 1 per 5 sama dengan, ini saya rasa juga sudah dijelaskan di SD ya, kita tinggal mengulang. Cari KPK yang dari 3 dan 5. Berapa KPK-nya? Langsung saja saya buat 15.
15 dibagi 3, 5 kali 2, 10. 15 dibagi 5, 3 kali 1, 3. 10 tambah 3, 11. Tidak boleh langsung dijumlahkan. Kalau penjumlahan punya aturan menyamakan penyebut. Contoh lagi, 2/3 dikurangi 1/8. Langsung lagi, samakan penyebut dengan mencari KPK dari 3 kali 8. 3 sama 8. KPK-nya adalah 24. 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. 16 dikurangi 3, 13. Perkalian dan pembagian. Perkalian, contoh perkalian. Dari semua operasi pecahan yang paling mudah adalah perkalian. Contoh 2/8 dikali 4/20. Kalau perkalian itu misalnya ada A per B kali C per D. Ini A kali C, B kali D. Ini hanya untuk perkalian, pembagian nanti tidak sama. Jadi kalau sudah begini, langsung aja 2 kali 4, 8. 8 kali 20, 160. Bisa diperkecil? Bisa. Sama-sama dibagi 8. Dapat 1 dibagi 8 dapat 20. Jadi 1/20. Kalau pembagian, misalnya 2/5 dibagi dengan berapa ini? 4/5. Ya. Kalau pembagian itu kuncinya adalah dikali dibalik. Dua per limanya ditulis tetap dikali, jadi kali dibalik 5/4. Boleh pakai coret ya, seret. Ini sama ini tinggal 2 di sini, 1 di sini. Jadi jawabannya 1/. Sekian penjelasan matematika hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.